Jadi Rek, kali ini aku akan menceritakan kisah pilu yang dialami oleh Kak Meme. Jadi Rek, Kak Meme ini mengirimkan cerita pengalaman keluarganya untuk aku ceritakan kembali ke kalian. Kak Meme dan keluarga izinnya untuk menceritakan ini. Jadi Rek, Kak Meme ini orang desa Lengkong, dusun Banjarmati, Rolak Songo. Nah, jadi Rek, kejadian yang dialami Kak Meme ini adalah kehilangan abangnya. Jadi Rek, abangnya Kak Meme ini meninggal tenggelam di Sungai Brantas. Sebelum aku menceritakan kronologi tenggelamnya abangnya Kak Meme ini tadi, aku akan menceritakan hal-hal aneh yang dialami Kak Meme. Jadi kayak sebelum tenggelamnya abangnya Kak Meme ini tadi, Kak Meme itu kayak sudah diberikan pertanda gitu loh, tapi ya karena nggak paham ya, jadi kayak mengabaikan aja gitu. Nah, jadi Rek, Kak Meme ini pada hari itu mengantarkan ibunya untuk pergi ke perumahan Mutiara Garden. Nah, dimana ibunya itu memang kerja sebagai ART di perumahan itu. Karena memang jam kerjanya ibunya itu tadi dimulai dari jam 3 subuh dini hari, mau tidak mau di jam 3 subuh itu tadi Kak Meme mengantarkan ibunya untuk berangkat bekerja. Nah, ketika perjalanan pulang, Kak Meme ini tadi melewati satu makam yang dimana di situ tuh ada pohon gedenya di depan makamnya. Nah, Kak Meme itu yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba itu bulu kuduknya tuh merinding semuanya. Dan Kak Meme itu mendengarkan suara kayak gendingan-gendingan Jawa atau gamelan Jawa kayak mengiringi pengantin, kayak pengiring pengantin gitu loh, kayak waktu pengantin yang lagi temu pengantin, tahu nggak sih? Nah, itu tuh suaranya kayak gitu. Dan ada juga suara perempuan tertawa. Nah, karena Kak Meme ini ketakutan, dengan refleks Kak Meme itu kayak mengendarai motornya itu dengan laju yang sangat kencang gitu loh, jadi kayak mempercepat laju motornya dan sembari membaca sholawat dan doa sebisanya Kak Meme gitu. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari berlalu. Nah, jadi Rek, pada saat itu ayah Kak Meme ini mengajak abangnya Kak Meme untuk pergi mencari ikan di Sungai Brantas. Mereka itu berangkat ya sekitar malam lah, pokoknya habis-habis isak begitu, jam 7-an, setengah 8-an. Nah, ketika mereka mulai perjalanannya itu, ayahnya ini tadi diminta oleh abangnya Kak Meme untuk membeli stok makanan yang banyak. Nah, seakan-akan abangnya Kak Meme ini tadi mengisyaratkan ke ayahnya kalau mau ada hajatan di rumahnya. Ayahnya ini tadi tidak begitu serius menanggapi pesannya abangnya ini tadi. Nah, ayahnya itu tadi tidak menanggapi dengan serius pesan abangnya Kak Meme ini tadi. Ya wis diabaikan aja lah kayak obrolan biasa. Nah, jadi Rek, di malam itu mereka memutuskan untuk mencari ikan di Sungai Brantas daerah Purworejo. Nah, di situ ayahnya itu wes aku aja yang mengendarai perahu ini, kamu nggak usah gitu. Nah, kali itu abangnya Kak Meme itu nggak mau. Dia yang mau menyetir perahunya itu tadi. Nah, disetirlah itu tadi. Nah, berjalanlah itu perahu mereka berdua. Nah, tepat di satu titik yang dimana banyak orang mengatakan kalau di tempat itu memang banyak ikannya. Nah, akhirnya menepilah mereka berdua dan ayahnya Kak Meme ini tadi turun dari perahunya untuk mengikat perahunya ini ke pohon pisang. Nah, ketika ayahnya Kak Meme ini tadi mengikat tali perahunya ke pohon pisang, dari belakang itu ayahnya Kak Meme itu kayak ada yang lempari batu gitu loh. Dari pertama, kedua, sampai ketiga itu masih diabaikan sama mereka berdua ini. Dan abangnya Kak Meme itu kayak sibuk mempersiapkan alat-alat untuk nangkap ikannya. Dan di lemparan keempat, lemparan batu itu lumayan besar dan mengarah ke deket perahunya abangnya Kak Meme ini tadi. Nah, secara otomatis perahu itu jadi bergoyang. Dan di saat itu juga perahu itu tuh terbalik. Dengan refleks abangnya Kak Meme ini tadi loncat dari perahunya. Dan di situ abangnya Kak Meme itu teriak, "Bapak!" Dengan refleks juga bapaknya Kak Meme ini tadi loncat untuk menolong anak laki-lakinya itu tadi. Selama 15 menit ayahnya berenang mencari anak laki-lakinya itu tadi. Ayahnya Kak Meme ini sama sekali tidak menemukan anak laki-lakinya itu tadi. Padahal di situ itu masih dangkal, jadi nggak terlalu dalam airnya. Nah, setelah itu ayahnya Kak Meme itu memutuskan untuk naik ke atas. Nah, di atas itu masih ada warkop yang buka pada malam itu. Nah, ayahnya Kak Meme ini minta tolong salah satu orang di situ untuk mengantarkan dia pulang. Nah, jadi Rek, ketika ayahnya Kak Meme ini tadi pulang, itu tuh udah kayak nangis dan teriak gitu manggili istrinya. Bu, anakmu kelelep, anakmu kelelep. Bu, anakmu kelelep, anakmu kelelep." Itu berulang kali ayahnya Kak Meme itu mengatakan seperti itu. Dan sontak ibunya Kak Meme ini tadi kayak mukul ayahnya. "Lupa anakku kok mau lelep no, anakku mau lelep no." Di situ udah pecah banget tangisan mereka berdua. Kak Meme ini tadi mendengar kedua orang tuanya sama-sama menangis. Akhirnya
Kak Meme keluarlah itu dari kamarnya dan tanya ke ayahnya, ada apa? Dan ayahnya bilang kalau abangnya ini tenggelam. Di situ Kak Meme pecah tangisnya tidak terbendung lagi. Dan seketika itu juga Kak Meme itu membangunkan istri dari abangnya itu tadi, ngasih tahu kalau suaminya ini tadi tenggelam di Sungai Berantas. Di situ istrinya itu kayak masih nggak percaya dan kebingungan harus ngapain. Dan di situ istri abangnya Kak Meme ini tadi memutuskan pergi ke rumah temennya abangnya Kak Meme untuk meminta bantuan mencari abangnya Kak Meme sampai ketemu. Dari kejadian itu tidak berselang lama, jam 8 malam lebih 55 menit abangnya Kak Meme itu diketemukan. Dan di keesokan harinya ketika proses pemakamannya abangnya Kak Meme ini tadi, ada salah satu keluarganya Kak Meme, lebih tepatnya itu keponakannya yang namanya Dea. Ini tuh memang anaknya itu sangat pekat. Nah si Dea ini itu tuh dilihati abangnya Kak Meme minta tolong sampaikan ke keluargaku, aku minta pamit ya. Kayak gitu deh, jadi masih sempat pamitan melalui Dea ini tadi. Dan ketika proses pemakaman abangnya Kak Meme ini tadi, Kak Meme dan Dea mendengarkan suara gamelan Jawa seperti kayak orang temu mantan gitu loh. Suaranya itu tuh merdu sekali, kayak sakral sekali gitu. Jadi kayak seakan-akan proses pemakamannya abangnya Kak Meme ini tadi diiringi dengan lantunan gamelan Jawa itu tadi. Dan Kak Meme juga mengirimkan gambar perahu yang ditumpangi abang dan ayahnya Kak Meme pada saat itu. Mari kita doakan semoga almarhum bisa tenang di alam sana. Semoga keluarganya Kak Meme diberikan kesabaran dan keikhlasan hati ya. Thank you, see you the next videos.